你怎么了？他选谁？我选林信。哇，给了一个孩子。这都是他凭本事得的。所有抛弃我们的人都该死！你没搞错吧？Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua, channel yang khusus membahas bocoran dan alur cerita Donghua terbaik di jagat raya. Dan pada video kali ini, saya kembali mewakili Bang Panjul, akan mendongengkan pada kalian semua bocoran dari alur cerita Donghua Throne of Steel, episode 49. Dan biar nggak terlalu banyak spoiler di awal, maka, segeralah pasang handsfree kalian, simetriskan posisi rebahan, turunkan celana dalam, dan yuk kita masukin alur ceritanya. Pada cuplikan akhir episode 48, kita semua sudah melihat Long Hao Chen yang menempati urutan pertama dalam kompetisi perburuan iblis, dan disuruh memilih satu dari 60 peserta untuk menjadi rekan timnya. Saat itu semua orang telah menebak, bahwa sudah pasti, Hao Chen akan memilih CR sebagai rekan timnya, karena selain memiliki kekuatan yang luar biasa, kita semua juga sudah tahu, bagaimana hubungan CR dan sang MC kita. Namun, di luar dugaan, Hao Chen malah memilih Li Xin, peserta dari kuil penyihir, yang sama sekali tidak bisa menggunakan mantra serangan. Dan tentu saja, hal itu membuat semua orang terkejut. Apa kami tidak salah mendengar, kata orang-orang yang berada di bangku penonton. Di sisi lain, tampak kepala kuil ksatria, kuil assassin dan kuil penyihir, yang ikut tercengang dengan keputusan itu. Sebagai ketua kuil assassin, Ying Sui Feng merasa seperti harga dirinya diinjak-injak, dan mengambil langkah maju, dan melepaskan tekanan yang sangat besar terhadap Hao Chen. Untung saja, Han Qian bergegas maju dan memegang bahu Ying Sui Feng. Ying Sui Feng, jangan terburu-buru mengambil tindakan, ucap Han Qian, lalu berkata pada Hao Chen. Long Hao Chen, apakah kamu tidak melakukan kesalahan? Bagaimana bisa kamu memilih Li Xin? Mendengar pertanyaan itu, Hao Chen pun memasang ekspresi seperti orang tersiksa sambil berkata, saya tidak salah, pilihan saya adalah Lin Xin dari kuil penyihir, dan dia adalah salah satu dari 60 pesaing teratas dalam kompetisi, ungkap Hao Chen. Di bangku penonton, mendengar Hao Chen mengatakan dia memilih Lin Xin, CR yang awalnya tenang, tiba-tiba berdiri, dan mencengkeram tongkat bambu dengan erat. Apakah aku salah mendengarnya, bahwa dia memilih Lin Xin, penyihir yang masuk dalam kelompokku, dan tidak bisa menggunakan mantra serangan? Bagaimana dengan janjinya? Dia bilang dia akan melindungiku seumur hidupnya. Tapi kenapa, yang dia pilih bukan aku, gumam CR, yang bertanya pada dirinya sendiri, sambil mengingat jawaban kedua dari Hao Chen, bahwa dia tidak salah memilih, dan pilihannya adalah Lin Xin dari kuil penyihir. Mengingat akan hal itu, seketika aura dingin yang intens langsung meledak dari inti tubuhnya. Walaupun pada awalnya Li Xin sudah mencoba dan ingin menjelaskan tentang keputusan Hao Chen, namun hal itu tidak lagi digubris oleh CR. Merasakan pancaran aura yang begitu ganas, Li Xin dan para pesaing lain yang berada di sisi CR pun seketika mundur dengan sangat cepat, dan berpencar ke segala arah. Tepat saat tongkat bambu di tangannya menyentuh tanah, tiba-tiba CR memuntahkan seteguk darah, dan entah apa yang ingin ia lakukan, Bang Panjul pun tidak tahu. Di saat yang sama, tiba-tiba muncul sebuah portal seolah merobek ruang di sekitar CR, diikuti munculnya sosok pria tua, yang memegang tubuh CR, sambil melihat ke arah Hao Chen dengan tatapan dipenuhi niat membunuh yang sangat intens. Bajingan, aku akan membunuhmu, ucap si pria tua, diikuti munculnya cahaya berwarna hitam yang dipenuhi aura membunuh, yang tiba-tiba melintas di langit, dan membungkus seluruh stadion. Merasakan niat membunuh yang begitu besar, membuat wajah para ketua dari 6 kuil besar seketika ketakutan dan segera mundur. Tampak saat itu, saat bilah-bilah hitam melesat ke segala arah, tiba-tiba muncul pilar emas yang menghalangi bilah-bilah hitam, yang melesat kemana-mana. Menyadari orang yang menghalangi niatnya, si pria tua pun berkata, Yang Hao Han, jika kamu berani mencoba menghentikanku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, ucap si penatua kurus yang sudah benar-benar murka. Tampak saat itu, niat membunuhnya yang intens sampai terbentuk di punggungnya, yang terkondensasi dengan sebuah bilah besar dengan panjang sekitar 10 meter, disertai aura dingin yang muncul di sekelilingnya. Pada saat itu, muncul sebuah singgasana setinggi 33 meter di dalam pilar cahaya kemasan. Di belakangnya didirikan permata yang tak terhitung jumlahnya,
membentuk sebuah perisai yang sangat mempesona, dan dikelilingi aura murni, yang dalam sekejap, langsung menekan niat membunuh tetua kurus yang semula tidak terkendali. Di sela itu Yang Hao Han berkata, "Seng Yue, kamu tidak perlu bertindak ceroboh dan mengesampingkan fakta, bahwa semua yang dilakukan oleh Hao Chen tidaklah salah, karena sesuai dengan aturan kompetisi. Adapun jika dia melakukan sesuatu yang salah, mengapa tidak membiarkan dia menjelaskan semuanya terlebih dahulu," ucap Yang Hao Han. Oh ya guys, sedikit penjelasan tentang Yang Yao Han. Selain dia adalah kakek dari Yang Wenzhao, Yang Hao Han ternyata adalah ksatria pertahanan dan strategi surgawi, yang mengawasi markas aliansi, dan pemimpin tertinggi aliansi kuil. Namun walaupun dengan status seperti itu, Seng Yue yang sudah dirasuki kemarahan, tak memperdulikan ucapan Yang Hao Han. Saat itu Seng Yue berkata, "Yang Hao Han, apakah kamu masih mencoba menghentikanku?" Mendengar ucapan itu, Yang Hao Han menjawab dengan suara yang dalam. "Seng Yue, kamu adalah pemimpin aliansi pelengkap, dan demi kemuliaan aliansi, tolong kendalikan emosimu, di hadapan begitu banyak elit muda dari 6 kuil besar. Dan untuk urusan ini, biarkan mereka berdua menyelesaikannya," ucap Yang Hao Han. Mendengar pidato itu, Seng Yue pun membalas dengan marah. "Berhenti memberitahuku tentang itu, karena faktanya sudah jelas, saat ini bocah itu telah menyakiti cucuku, jadi aku tidak akan tinggal diam," ucap Seng Yue. Mendengar ucapan itu, Yang Hao Han pun berkata, "Seng Yue tenanglah, karena sebelumnya, cucumu pun telah melukai cucuku dengan sangat parah. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus bertindak sepertimu?" ucap Hao Han. Mendengar ucapan itu, Seng Yue terdiam sesaat, lalu kembali berkata, "Hao Han, cucu perempuanku adalah putri suci samsara. Bukankah kamu tahu sendiri, pentingnya dia bagi aliansi kita?" Mendengar ucapan itu, seketika ekspresi wajah Hao Han yang semula tenang, perlahan-lahan mulai berubah marah. "Seng Yue, saat ini kamu benar-benar menjadi tak terkendali. Jika terus begini, maka aku akan menangkapmu," ucap Hao Han, lalu kembali berkata, "Putri suci samsara memang sangat penting, tetapi Hao Shen juga dilahirkan dengan konstitusi Sion of Light. Energi spiritual internal bawaannya adalah 97. Jadi, seberapa penting dia bagi kuil ksatria, kamu pun tahu sendiri." Mendengar kata putra cahaya, wajah Seng Yue menjadi kosong. "Apa yang kamu katakan, apakah bocah itu keturunan cahaya?" Mendengar perkataan itu, Yang Hao Han dengan dingin mendengus sembari berkata, "Penglihatanmu lebih bagus dari cicitmu, dan seharusnya kamu tahu itu. Apa gunanya kamu mengatakan itu? Bocah kecil ini baru saja memperlakukan cicitku seperti itu, jadi aku tidak akan peduli. Dan jika masalah ini tidak dijelaskan hari ini, maka segala hubungan antara kuil assassin dan kuil kesatriamu akan berakhir," ucap Seng Yue, yang sudah dibutakan oleh kemarahan. Di sela perdebatan itu, tiba-tiba Chai Er terbangun dari kondisi setengah sadarnya, dan mendengar percakapan kedua pemimpin kuil itu. "Kakek, perselisihan ini adalah masalah antara aku dan dia. Jadi kakek jangan ikut campur di dalamnya," ucap Chai Er. "Chai Er, bocah kecil itu telah memperlakukanmu seperti ini dan kamu masih ingin membelanya," ucap Seng Yue. Mendengar ucapan itu, Chai Er menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak melakukan kesalahan. Jika ini adalah pilihannya, maka biarkan saja, dan jangan sampai mempengaruhi hubungan antara dua kuil." Mendengar ucapan itu, Seng Yue memandang Chai Er, lalu melihat ke arah Yang Hao Han. "Ya sudah, ayo pergi, untuk apa kamu tetap di sini, dan dipermalukan berulang kali oleh bocah kecil itu," ucap Seng Yue, namun, langsung ditolak oleh Chai Er yang berkata, "Aku ingin menanyakan sesuatu padanya," ucap Chai Er. Di sisi lain, Hao Chen yang masih berada dalam tekanan Ying Sui Feng, ia pun berteriak marah, agar Ying Sui Feng melepaskan tekanannya, sembari melihat ke arah Ying Sui Feng. Mendengar teriakan Hao Chen, Ying Sui Feng pun melihat ke arah Yang Hao Han dan Seng Yue. Merasa masalah ini sudah jauh di luar kendalinya, Ying Sui Feng pun segera melepaskan tekanannya. Di saat yang sama, Hao Chen seketika berlutut, dan melihat ke arah Han Qian sembari berkata, "Kepala kuil, saya mempunyai satu permintaan," ucap Hao Chen. Mendengar ucapan itu, Han Qian yang merasa masalah ini sudah di luar kendalinya, hanya bisa menarik nafas dan berkata, "Apa permintaanmu?" "Saya ingin memilih satu orang lagi dalam kelompokku, dan sebagai gantinya, aku akan menukar kompor spiritual yang diberikan sebagai hadiah untuk posisi pertama dalam kompetisi individu tahun ini,
ucap Hao Chen, membuat Han Qian dan seluruh ketua kuil terperangah kaget. Karena bagaimanapun juga, semua orang sangat jelas tahu, bahwa hampir seluruh peserta mengikuti kompetisi ini, demi hadiah, yang tidak lain adalah kompor spiritual itu guys. Dan Hao Chen malah ingin melepaskan hadiah itu. Sementara Ketua Han, mendengar ucapan Hao Chen, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Long Hao Chen, apakah kamu tahu sesuatu yang kamu mainkan ini? Mendengar ucapan itu, Hao Chen pun berkata dengan tegas, bahwa dia tidak sedang memainkan sebuah permainan. Dan jika aliansi tidak dapat mengabulkan permintaannya, maka dia akan melepaskan haknya untuk masuk ke pasukan perburuan iblis tahun ini, dan 5 tahun ke depan, barulah dia akan mengikuti kompetisi lagi. Namun, ketika saatnya tiba, permintaannya pun akan sama. Dan jika 5 tahun ke depan aliansi tetap tidak dapat mengabulkan permintaannya, maka dia tidak akan pernah bergabung dengan pasukan perburuan iblis, ucap Hao Chen. Mendengar ucapan itu, 6 Master Aula seketika meneriakkan kata-kata yang sama. Ini tidak mungkin, ucap ke-6 ketua kuil. Namun untuk Han Qian, kata itu dia ucapkan karena takut Long Hao Chen tidak memasuki pasukan perburuan iblis. Karena bagaimanapun, pasukan perburuan iblis adalah satu-satunya jalan yang dapat dilalui seseorang dari 6 kuil besar untuk benar-benar mencapai status tinggi, dan juga merupakan jalan terbaik untuk pertumbuhan seseorang. Adapun 5 ketua kuil lainnya, mereka sebenarnya berpikir secara berbeda. Melihat bahwa Hao Chen adalah peringkat pertama dalam kompetisi tahun ini, maka sudah bisa dipastikan, dalam 5 tahun ke depan, siapa lagi yang bisa melawannya, yang sudah bisa dipastikan, dia tetap akan menjadi nomor 1. Oleh sebab itulah, mereka pasti tidak akan mau, melihat Long Hao Chen menjadi peserta kompetisi yang diadakan 5 tahun mendatang. Sementara Long Hao Chen, ia pun menunduk dan berkata, "Ketua, tolong setujui permintaanku." Mendengar ucapan itu, Han Qian berkata dengan suara yang dalam, "Jika demikian, siapa orang yang ingin kamu pilih dalam timmu?" Mendengar ucapan itu, Long Hao Chen segera mengangkat kepalanya dan menjawab, "Orang itu adalah Chai Er," ucap Hao Chen, sembari menjelaskan alasan, kenapa dia harus memilih Lin Xin terlebih dulu. Mendengar penjelasan itu, maksudnya amarah Seng Yue sedikit mereda, dan Yang Hao Han pun segera menarik tahta pelindungnya, sembari berkata, "Baiklah, karena semua masalah telah terselesaikan, maka pembentukan regu akan dilakukan besok. Dan semua peserta diperbolehkan pulang, terkecuali Long Hao Chen, beserta para ketua kuil. Kalian harus membahas masalah permintaan tadi," ucap Hao Han. Sementara Hao Chen, melihat wajah Chai Er yang tampak pucat, ia pun seperti tak mendengar instruksi yang Hao Han, dan berlari menghampiri Chai Er. Namun, Seng Yue yang masih marah padanya, seketika melambaikan tangannya, dan melepaskan serangan, membuat Hao Chen terpental. Melihat hal itu, Yang Hao Han tidak ikut campur tangan untuk menghentikan serangan, dan membiarkan Seng Yue melampiaskan amarahnya, ditambah lagi serangan yang dilepaskan bukanlah serangan yang mematikan. Di sisi lain, Lin Xin yang melihat hal itu, ia pun segera datang dan bersujud di depan Seng Yue, sembari berkata, "Senior, ini semua salahku, jadi jika ingin menghukum, hukumlah aku. Dan untuk perjanjian dulu, aku ingin membatalkannya, dan tidak perlu memilihku untuk bergabung di dalam pasukan," ucap Lin Xin. Mendengar ucapan itu, Seng Yue mendengus marah sembari berkata, "Jadi maksudmu, untuk berada di dalam regu Chai Er memerlukan belas kasihanmu," ucap Seng Yue. Di saat yang sama, Hao Chen datang dan berlutut di samping Lin Xin, sembari berkata, "Senior yang saya hormati, menurutku ini adalah pertukaran yang adil. Di mana dulu Lin Xin memberikan 30 pil tingkat 4 padaku, dan sebagai gantinya, aku berjanji padanya, jika berhasil masuk dalam 3 besar di kompetisi perburuan iblis, maka aku akan memilihnya dalam kelompokku. Bahkan jika para ketua menyuruhku untuk memilih sekali lagi, maka aku akan tetap memilih Lin Xin. Dan jika berbicara tentang Chai Er, aku bisa mengorbankan hidupku untuknya," ucap Long Hao Chen. Setelah berbicara, Hao Chen menarik Lin Xin dan berdiri bersama. Melihat keberanian Hao Chen, membuat ketua ke-6 kuil terperangah bercampur takut. Berani sekali bocah ini melawan Seng Yue, orang yang memiliki temperamen buruk, dan dikenal di seluruh aliansi, gerutu ke-6 ketua kuil. Di sisi lain, Seng Yue yang sebelumnya tidak ada yang berani menyinggung, atau berdebat dengannya, ia pun langsung menatap ke arah Hao Chen. Sama halnya dengan Yang Hao Han, yang juga mulai sedikit mendekat ke arah Hao Chen, demi menjaga sesuatu yang tidak diinginkan.
Karena bagaimanapun, selain Hao Chen adalah putra cahaya, ia juga merupakan anak satu-satunya dari seseorang yang mewarisi tahta surgawi, yaitu Long Xingyu. Jika terjadi apa-apa pada Hao Chen, maka bisa dipastikan, Long Xingyu tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, saat Yang Hao Han sedang menjaga sang kakek, tiba-tiba, sang cucu melesat dengan memegang sebuah belati, yang diarahkan langsung ke jantung Long Hao Chen. Dan itulah guys, akhir dari bocoran Throne of Steel, episode 49. Jika ada salah-salah kata, tolong dimaafkan, dan jika ada yang kurang dari video kami, mohon disampaikan di kolom komentar. Akhir kata, sampai jumpa di bocoran Donghua lainnya.